Dulu, orang-orang di Eropa bisa dihukum atau dianggap sesat hanya karena menggunakan angka yang satu ini. Dunia sempat menolak mentah-mentah angka 0 karena dianggap melawan hukum alam dan tidak masuk akal. Tapi hari ini, tanpa angka 0, HP yang kamu pegang, internet, pesawat terbang, dan seluruh teknologi modern tidak akan pernah ada. Bagaimana sebuah simbol yang artinya kosong bisa jadi penemuan paling revolusioner sekaligus paling ditakuti dalam sejarah? Dan benarkah 1 dibagi 0 itu sebenarnya tidak pernah ada? Yuk tonton videonya sampai selesai untuk tahu jawabannya. Halo historian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Sekitar 4 hingga 5.000 tahun yang lalu, peradaban Mesopotamia, Mesir kuno, dan kemudian Yunani telah mengembangkan berbagai sistem bilangan untuk memenuhi kebutuhan perdagangan, pertanian, pembangunan, hingga pembagian warisan. Bangsa Mesir menggunakan simbol yang berbeda untuk setiap nilai, seperti 1, 10, 100, bahkan 1000. Sistem ini memang cukup untuk kebutuhan sehari-hari, tapi memiliki kelemahan besar. Mereka belum memiliki lambang khusus untuk menunjukkan tempat yang kosong. Akibatnya, penulisan angka menjadi panjang, rumit, dan mudah menimbulkan kesalahan. Dalam kehidupan praktis mungkin tidak terlalu terasa. Tapi ketika perhitungan semakin rumit, ketiadaan sebuah simbol untuk tidak ada menjadi hambatan besar bagi perkembangan matematika. Menurut sumber yang digunakan, baik bangsa Mesir maupun Yunani belum menemukan konsep 0 sebagaimana dipahami saat ini. Bangsa Yunani bahkan memiliki alasan filosofis mengapa mereka tidak menerima angka 0. Bagi para filsuf Yunani, alam semesta tidak mengenal ruang kosong yang benar-benar hampa. Segala sesuatu dianggap harus memiliki keberadaan. Karena itulah, gagasan mengenai tidak ada terasa aneh. Akibatnya, 0 dianggap tidak penting, bahkan diremehkan. Selama hampir 2000 tahun, dunia barat hidup tanpa benar-benar menerima konsep angka 0. Padahal di balik penolakan itu tersembunyi banyak persoalan. Sistem penulisan bilangan menjadi kurang efisien, perhitungan besar menjadi lebih sulit, bahkan penyusunan sistem kalender mengalami berbagai kendala. Inilah ironi sejarah. Peradaban yang begitu maju dalam filsafat dan arsitektur justru belum memiliki satu angka yang kelak menjadi dasar seluruh ilmu pengetahuan modern. Sementara itu, di Babilonia mulai muncul secercah harapan. Sekitar milenium pertama sebelum Masehi, masyarakat Babilonia mulai menggunakan tanda khusus sebagai penunjuk tempat kosong dalam sistem bilangan mereka. Simbol tersebut bukanlah angka 0 yang berdiri sendiri, melainkan hanya penanda agar orang dapat membedakan angka seperti 208 dan 2008. Dengan kata lain, simbol itu hanya berfungsi sebagai pembatas posisi, bukan sebagai sebuah bilangan. Penemuan ini memang penting, tapi masih belum menyelesaikan persoalan utama. 0 belum dianggap sebagai angka yang memiliki nilai dan aturan matematika tersendiri. Perjalanan berikutnya membawa kita ke India. Disinilah terjadi salah satu lompatan terbesar dalam sejarah matematika.
Sekitar abad ke-7 Masehi, seorang ahli matematika bernama Brahmagupta mulai mengembangkan konsep nol secara lebih jelas. Dia menggunakan simbol khusus untuk nol dan menyusun aturan penjumlahan serta pengurangan yang melibatkan angka tersebut. Untuk pertama kalinya, nol mulai diperlakukan sebagai bagian dari sistem bilangan, bukan sekadar ruang kosong. Namun konsep nol Brahmagupta masih ada kesalahan. Dia masih keliru ketika menjelaskan pembagian dengan nol. Dia menyatakan bahwa suatu bilangan yang dibagi nol menghasilkan nol. Meski demikian, jasa Brahmagupta sangat besar karena dia membuka jalan bagi lahirnya konsep nol yang sesungguhnya. Misteri angka nol akhirnya menemukan bentuk yang lebih sempurna ketika memasuki dunia Islam. Pada abad ke-8, muncul seorang ilmuwan besar bernama Muhammad bin Musa al-Khwarizmi. Dia lahir sekitar tahun 780 Masehi di Khwarizm, Asia Tengah, dan kemudian berkarya di Baghdad pada masa kekhalifahan Abbasiyah. Di bawah dukungan Khalifah Al-Ma'mun, Baghdad berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia. Pada abad ke-8, muncul seorang ilmuwan besar bernama Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi. Di kota inilah Al-Khwarizmi mempelajari ilmu dari berbagai peradaban, mulai dari India hingga Yunani, lalu menggabungkannya menjadi sistem matematika yang jauh lebih praktis. Sekitar tahun 773 Masehi, konsep nol dijelaskan secara jelas dalam sistem komputasi dan sistem nilai tempat melalui karya Al-Jabar wa Al-Muqabalah. Al-Khwarizmi memperkenalkan lambang berbentuk lingkaran kecil yang kemudian berkembang menjadi simbol nol seperti sekarang. Dia juga menyempurnakan penggunaan sistem desimal, sehingga angka nol dapat berdiri sebagai bagian utuh dari sistem bilangan modern. Penemuan ini mungkin tampak sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Dengan adanya nol, manusia dapat menuliskan angka besar hanya menggunakan 10 simbol, dari 0 sampai 9. Tanpa nol, angka 1 juta harus ditulis menggunakan simbol yang jauh lebih rumit. Perhitungan perdagangan, astronomi, teknik, hingga pembangunan menjadi jauh lebih mudah. Namun perjalanan angka nol belum selesai. Ketika ilmu pengetahuan Islam berkembang ke Andalusia atau Spanyol Islam, berbagai karya ilmiah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Dari sinilah, bangsa Eropa mulai mengenal sistem bilangan yang jauh lebih efisien. Salah satu tokoh pentingnya adalah Leonardo Fibonacci. Dia mempelajari karya-karya matematika dari dunia Islam dan kemudian memperkenalkan sistem bilangan tersebut kepada masyarakat Eropa. Meski demikian, penerimaan terhadap nol berlangsung sangat lambat. Banyak orang Eropa menolak angka ini karena dianggap berasal dari dunia Arab dan bertentangan dengan pandangan filsafat lama yang tidak mengakui adanya ketiadaan. Baru pada abad ke-17, angka nol digunakan secara luas oleh ilmuwan-ilmuwan besar seperti René Descartes, Isaac Newton, dan Gottfried Wilhelm Leibniz. Sejak saat itulah, nol benar-benar menjadi bagian tidak terpisahkan dari matematika modern. Tapi, justru ketika manusia mulai memahami makna ketiadaan, muncul misteri baru yang jauh lebih besar. Jika nol melambangkan tidak adanya sesuatu, lalu adakah sesuatu yang tidak memiliki batas sama sekali?
Dari sinilah lahir gagasan tentang tak hingga atau infinity. Banyak orang sering mendengar kalimat bahwa 1 dibagi 0 sama dengan tak hingga. Sebenarnya, dalam matematika modern, 1 dibagi 0 tidak didefinisikan, bukan sama dengan tak hingga. Mengapa muncul anggapan demikian? Coba bayangkan, membagi 1 buah roti kepada 1 orang, maka setiap orang mendapat 1 roti. Dibagi kepada 2 orang, masing-masing mendapat setengah roti. Dibagi kepada 10 orang, setiap orang hanya mendapat 1/10. Semakin besar angka pembaginya, hasil pembagian semakin kecil. Sebaliknya, jika pembaginya semakin mendekati 0, misalnya 0,1, lalu 0,01, lalu 0,001, hasilnya justru semakin besar, yaitu 10, 100, kemudian 1000. Nilainya terus membesar tanpa batas, sehingga para matematikawan menyatakan hasilnya menuju tak hingga. Namun ketika pembaginya benar-benar 0, aturan pembagian biasa tidak lagi berlaku, sehingga operasi tersebut dinyatakan tidak terdefinisi. Disinilah letak keajaiban angka 0. Sebuah lambang yang berarti tidak ada, justru melahirkan pertanyaan terbesar tentang sesuatu yang tidak terbatas. Di satu sisi, dia menjadi awal seluruh sistem bilangan modern. Sementara dari sisi lain, dia membuka pintu menuju konsep-konsep matematika yang jauh lebih dalam. Lewat hal inilah kita jadi sadar, matematika ternyata bukan cuma soal menghitung angka di atas kertas, tapi juga cara kita memahami rahasia besar alam semesta. Pelajaran yang bisa diambil dari angka 0 adalah jangan pernah meremehkan hal kecil. Sesuatu yang awalnya dianggap kosong atau sepele, di tangan yang tepat bisa menjadi kunci penentu peradaban. Yang kedua adalah kerendahan hati di hadapan batas akal. Ketika matematika buatan manusia saja mentok dan tidak terdefinisi saat menghadapi 0, ini mengingatkan kita bahwa akal manusia punya keterbatasan. Ada rahasia besar alam semesta yang memang berada di luar jangkauan kita. Itu tadi sejarah angka 0 dan misterinya. Hampir seluruh teknologi yang kita gunakan hari ini, mulai dari komputer, telepon pintar, satelit, kecerdasan buatan, hingga internet, bergantung pada sistem bilangan yang dibangun di atas angka 0. Sulit dipercaya bahwa selama ribuan tahun manusia hidup tanpa mengenalnya. Dan lebih sulit lagi membayangkan dunia modern akan tetap ada jika simbol kecil berbentuk lingkaran itu tidak pernah ditemukan. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.